jangan pernah ngebentak atau bikin keluar air mata ibu kita. Karena sampai keluar air mata ibu kita, hidup kita dimanapun berada itu akan susah. Ya, jadi susah ketemu. Karena apa? Dosa. Karena apa? Menjadi anak yang durhaka. Nah, setelah Fir'aun 40 tahun kemudian ibunya wafat. Begitu wafat, doa Nabi Musa baru dijawab sama Allah Ta'ala. Karena apa? Keramatnya udah nggak ada. Di istana itu udah nggak ada keramatnya, udah nggak ada emaknya, no Fir'aun. Nah, maksudnya Fir'aun tuh di istana udah nggak ada emaknya. Emaknya meninggal, keramatnya udah nggak ada lagi. Di situ baru Allah tenggelamkan Fir'aun di laut merah. Ingat ya, jangan melawan sama ibunya dan juga sama ayahnya. Pulang dari sini harus bakti, karena itu yang bakal nanjakin kehidupan kita. Kalau entar kita bikin orang tua air matanya keluar, susah hidup kita. Satu lagi cerita, habis dari tadi belum datang juga ke Buli, nambah lagi atuh ya. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani. Nah, di zaman Imam Ahmad Al-Fudail, nah ini perhatiin nih, Imam Ahmad Al-Fudail bikin haji. Begitu bikin haji, beliau nih Imam Ahmad Al-Fudail malam ke-8, malam Tarwiyah ya, terus malam Arafah, dan malam ke-10 habis sholat Idul Adha ya. Malam ke-10 nya mau sholat Idul Adha, itu ngimpi 3 malam berturut-turut Imam Fudail. Ngimpi apa? Di dalam mimpinya dikasih kabar ilham, ya Fudail, pada haji tahun ini semua umat Islam yang bikin haji diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani. Itu malam pertama tuh. Malam pertama ngimpi seperti itu. Malam kedua sama. Ya Fudail, orang yang bikin haji pada tahun ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani. Sampai malam ketiga seperti itu, malam takbiran ya, sampai seperti itu malam ketiga. Kata Imam Fudail, ini kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti saya harus ngabarin orang Khurasan. Khurasan itu nama daerah, yaitu di Persia, nama Khurasani, maka julukannya Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani. Setelah sholat Idul Adha, Imam Fudail cari kemah. Kalau sekarang maktab gitu Pak Haji ya, orang pergi haji itu maktab-maktabnya. Nah, dicarilah maktab Al-Khurasani, kelompok orang-orang Persia. Masuk nih Imam Fudail, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab sama kelompok Al-Khurasani. Imam Fudail nanya, kenal nggak dengan Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani? Ini orang satu kemah ini kaget, loh itu ulama besar kami. Kata orang Khurasan, itu ulama besar kami, banyak mencetak ulama-ulama, semua muridnya jadi ulama besar. Itu ulama kami. Ya, saya pengen ketemu. Dikasih tahu tendanya tuh sebelah sana. Datang Imam Fudail memberi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduklah berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani. Cerita. Begitu cerita, intinya ngasih kabar. Kabarnya begini, saya 3 malam berturut-turut dapat mimpi bahwa semua orang yang pergi haji diampuni dosanya kecuali engkau. Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani begitu dikasih kabar, dia nggak kaget, cuman senyum aja, ketawa. Kaget kan? Imam Fudail kaget, kok dikasih kabar nggak diampuni doanya, cuman senyum doang. Apa jawab Imam
Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani, ya saudaraku, kaulah orang ke-40 yang memberitahu kepadaku. Maka aku tersenyum. Udah 40 orang di setiap musim haji. Tahun lalu 39 haji yang lalu, ya, ada yang datang. Dan sekarang yang ke-40, haji yang ke-40 yang aku bikin. Jadi aku nggak pernah keluar dari kota Mekah. Jadi bikin haji setiap tahun 40 kah? Jadi 40 tahun bikin haji. Akhirnya Imam Fudail nanya, dosa apa kok? Kau ini seorang ulama besar, banyak nyetak murid-murid jadi ulama, kok kau nggak diampuni dosanya? Cerita bahasa kitanya begini, ya begini, kan dulu kan saya nggak langsung datang-datang ujuk-ujuk jadi ustad, ya kan saya dulu datang nggak ujuk-ujuk jadi ulama. Dulu saya pernah tinggal sama ibu, saya udah nikah. Begitu saya udah nikah, ya ibu saya ada di rumah saya. Begitu cekcok ngomong, saya bantah ibu saya, air matanya keluar. Itu kata Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani. Ibu saya bantah ucapannya. Keluar, pulang ibu saya ke rumahnya. Saya pulang ke rumah, tidur sama istri, ibu saya tidur, paginya ibu saya meninggal. Belum saya sempat minta ridha, minta maaf, ibu saya udah pulang ke rahmatullah. Itulah dosa yang saya lakukan. Sebab ngeluarin air mata ibunya sekali, 40 kali bikin haji belum diampunin sama Allah. Apalagi yang baru kemarin bikin haji sekali. Ya, 40 kali bikin haji, ibunya nangis cuma sekali, itu nggak diampunin sama Allah dosanya. Coba berapa kali bikin emaknya keluar air mata? Ayo, coba. Pantesan dulu susah banget ya. Orang yang kurang ajar sama orang tua pasti hidupnya susah. Nggak akan itu. Makanya mulai sekarang jangan melawan sama orang tua. Walaupun kayak Fir'aun, jangan nakal sama orang tua. Ya, jangan kurang ajar dah, jangan durhaka. Ya maksudnya Fir'aun aja nggak durhaka sama orang tuanya, Allah tahan aja. Masa kita bukan Fir'aun? Ya, Fir'aun sebegitunya. Ya, masih ada pikirannya sama orang tua. Raja lagi. Nah, kita setelah pulang dari sini langsung berpikir, kalau orang tua kita masih ada, minta maaf, maafin saya, mami. Manggil mami apa momo? Mami, maafin mami. Kata mami, lu ambil tuh kerak lagi dijemur kering. Maminya jemur kerak kering, ntar takut kena hujan gitu. Nah, kalau emang manggil mami atau momo, yaudah, maafin saya, mami. Itu minta redanya. Karena kalau orang mau doa udah redha, kebuka pintu langit. Doanya kok kabul. Nah, ternyata Imam Fudail ini tahu bahwa berita Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani ternyata pernah bikin keluar air mata ibunya sekali dalam seumur hidupnya, sehingga 40 tahun baru diterima taubatnya. Pulang nih Imam Fudail di malam tasyrik, malam 11, Imam Fudail ngimpi lagi. Ya Fudail, semua orang yang bikin haji pada tahun ini diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk Muhammad bin Sulaiman Al-Khurasani. Coba tuh bayangin, 40 kali bikin haji baru diampuni nama Allah taala. Udah gitu dia gelarnya ulama besar. Nah, kita nih mulai sekarang jangan bikin sakit orang tuanya. Mendingan lebih baik ngalah, dengerin aja orang tua kalau lagi ngoceh mah. Dengerin aja orang tua kalau lagi ngomel. Jangan ditimpalin. Udah dengerin aja. Iya aja. Jangan pasang wajah yang bikin ruwet orang tua. Senyum aja, senyum. Karena nanti akan jadi orang tua juga kitanya. Gitu ya. Mulai sekarang udah jangan bantah, senyum aja. Karena apa? Dampaknya nanti besar buat kita kalau kita bakti. Dampaknya juga besar kalau kita bikin orang tua sakit hatinya. Nah, jaga dari sekarang. Yang orang tuanya masih ada, yang udah nggak ada, sering-sering doain, ya Allah ampunin dosa kesalahan kedua orang tua saya, ya Allah. Itu harus sering-sering seperti itu.
ya kalau mau nanjak hidupnya. Yang orang tua yang masih ada, jangan sekali lagi, jangan pernah buat salah, jangan pernah bikin gores hati orang tua kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi di malam Sabtu yang akan datang. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang berkah manfaat. Amin. Dan semoga Allah jadikan kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa yang besok ada waktu silakan hadir di pondok Burdah Al Anwar Kantul Arifin. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.